Kita ketika sedang berada di alam medsos itu, kita keluar dari alam nyata. Bapak Ibu mau tak mau, suka tak suka, coba rasakan dengan perasaan ketika masuk ke dalam alam Instagram, komen di YouTube, di Facebook, itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri. Tapi ketika handphone kita matikan, kita kembali ke alam sadar kita. Jadi banyak kita yang terpicu, terpukau, tersihir dengan medsos, lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya, dan jejak digital amat sangat kejam. Memang saya selamat itu karena pertolongan Allah, karena doa-doa orang-orang soleh, doa-doa termasuk Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya saya tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut partai, hanya menyebut sifat, hanya menyebut tabiat. Nah, itu maka sulit orang untuk tapi saya tak mau takbur, bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan. Tapi salah satu usaha. Jadi insya Allah da'i-da'i muda kita ada di IKMI itu Pak, IKMI Pekanbaru 600 ustadznya, MDI 1000. Jadi MDI dan IKMI itu 1600. Belum lagi IKADI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, belum lagi ustadz yang tidak terikat dengan organisasi. Maka bisa jadi ustadz di Pekanbaru 3000 ustadz dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru 1.200.000. Jadi perlu memang pelatihan-pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum, selamat dari UU ITE, selamat dari macam-macam. Tapi yang paling jelas kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika tahun ke-6 Hijrah Nabi pergi dari kota Madinah menuju Makkah. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih berkuasa, Abu Sufyan. Lalu kemudian ketika Nabi akan masuk, mereka tidak kasih masuk. Berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, 22 km dari pusat kota Makkah. Dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian di situ ada tanda tangan Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? Kalau engkau Rasulullah, tak mungkin kami melawan engkau. Lalu kata Nabi kepada Ali, hai Ali, buang Rasulullah itu, ganti dengan Abdullah. Muhammad anak Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah. Artinya apa? Ada strategi yang dijalankan oleh Nabi SAW. Tidak hantam kromo, bantai saja. Apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun. Kalau engkau melihat singa menampakkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Itu bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi memang mesti berhati-hati, antisipasi, mesti ada mengingat nasihat orang. Dan saya kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, dengan tuan guru, apa masukan-masukan untuk saya? Ada kawan-kawan ceramah di advokat, pengacara, apa ya, mereka sampaikan semua. Tapi balik lagi kepada kalau kita sudah berusaha optimal, terjadi juga qadar Allah. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus juga sebagai pengingat-pengingat untuk saya, supaya kita menjalani ini. Intinya hidup ini tidak pernah ada selesai as-sira' bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Itu sudah sunnatullah. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak Ibu, kalau kebetulan ada teman yang kira-kira selalu mengganggu, katakan begitu. Aku sabar menghadapi engkau, karena memang sudah begitu dari dulu. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Nabi, ada Abu Lahab, ada aku, dan ada kau. Terima kasih, jazakumullah khairan. Bagaimana cara mengetahui paham-paham yang tersesat dari Islam?
agar saya termasuk orang yang baik dan tidak tersesat. Dalam skala negara ada namanya mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dulu, mufti Malaysia Profesor Dr. Zulkifli dulu, sekarang sudah berganti, sekarang jadi Menteri Agama. Di Indonesia tidak ada mufti, tapi ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Tulis di Google 10 kriteria aliran sesat, enter, screenshot, like and share. Kalau kena pasal-pasal itu berarti sesat. Untuk skala negara. Untuk skala kampus, kemana saya bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Dosen agama Islam Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman, 2 saja. Kalau tak Abdurrahman, Abdul Somad. Dan Abdul yang lain. Jangan pernah mikir sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Karena kita ini lemah. Saya dalam bidang teknik tidak menguasai, maka kemana saya bertanya? Ke Polnes, orang politeknik. Mereka yang paling mengerti tentang itu. Bidang medis, kedokteran, ya tanyalah orang kedokteran. Jangan kita sendiri ambil jarum suntik, kita suntikkan. Ini obat manjur dari Jerman, satunya 5 juta. Insya Allah anak ibu sehat. Seminggu tidak sembuh. Komplain dia ke dokter. Kata dokter, ini obat impor dari Jerman harga 5 juta, kenapa anak saya nggak sembuh? Ibu buat gimana? Saya masukkan ke dalam bubur, saya suapkan ke anak saya. Salah bu, saya kemarin kan saya bilang masukkan ke dubur. Obat aja salah, untung anaknya tak mati. Ini true story, kisah nyata jamaah kita yang bekerja di rumah sakit menyampaikan ke pasien dia. Salah dengar pasien. Bagaimana tentang masalah kehidupan? Masalah dokter aja kita tak, apalagi dalam masalah agama. Kalau masalah kedokteran ada orang salah, 1 nyawa melayang. Kalau dalam masalah arsitektur jembatan ada orang salah, 1 jembatan runtuh. Tapi kalau dalam masalah pemahaman agama orang salah, dunia akhiratnya. Ada orang membawa istrinya sedang hamil tua mau melahirkan. Dia pasti akan cari tulisan bidan berijazah. Karena dia takut anaknya meninggal. Khawatir dia. Takut dia keturunannya ini akan mati, dia tak punya pelanjut. Tapi kenapa dalam masalah agama kita malah percaya kepada dukun yang bisa melipat gandakan uang? Kalau bisa dia lipat gandakan uang, ngapain dia mesti ngambil uang kita? Ini kan tidak rasional. Oleh sebab itu kita mesti kembalikan kepada yang punya ilmunya. Siapa itu? Untuk di kampus, ya dosen-dosen ilmu agama Islam. Saya kira demikian. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. Bagaimana cara menghadapi lingkungan tempat tinggal yang menganut kehidupan hedonisme? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kita tidak bisa berefek terhadap lingkungan kita kalau kita tidak punya sesuatu itu. Makanya mahasiswa-mahasiswi dibekali 3. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Sehingga ketika dia keluar dari Polnes, dia bekerja di tempat lingkungannya dimanapun dia berada di seluruh dunia ini, Indonesia, di tempat itu nanti masyarakatnya hedonis, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa ikan itu tidak asin walaupun tinggal di laut asin? Karena dia hidup. Kalau dia mati baru jadi ikan asin. Maka dihidupkan ruhnya, dihidupkan ibadahnya. Yang kedua, nanti dia dibiasakan berkomunitas. Andai dia nanti bekerja di sebuah perusahaan, di perusahaan itu masyarakatnya hedonis, sibuk dengan dunia, dia akan membuat sebuah komunitas.
Saya ceramah di perusahaan saya ceramah di PT Nikel, saya ceramah di PT Batubara, saya ceramah di PT Minyak Bumi. Ada saja sekelompok komunitas yang menghidupkan masjid, menghidupkan pengajian. Mereka inilah motor penggeraknya. Mudah-mudahan alumni-alumni Polnes ini menjadi penggerak dakwah di setiap daerah, insyaallah. Lalu kemudian, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan pernah menyatu dalam kesesatan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini, murtad dia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah dengan sekelompok kaum. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka membalas cinta Allah. Mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tak pernah takut kepada caci maki, bully, buzzer, haters dan lain sebagainya. Saya pernah juga dihinggapi putus asa ketika melihat orang-orang yang diharapkan memperjuangkan agama malah bertumbangan. Saya sampaikan kepada salah seorang sahabat saya, dosen, profesor, Pak Prof, rasa-rasanya kita udah layak putus asa melihat umat hari ini. Kata dia, jangan, mungkin batang kayu sudah lapuk, tapi pucuk-pucuknya yang masih hijau, kalau kita siram dia akan menjadi kayu-kayu yang baru. Dan pucuk hijau itu sekarang ada di Polnes, karena memang baju mereka hijau pucuk pisang. Inilah yang akan memperjuangkan, memperbaiki hedonis, tidak menjadi asketis, tapi menjadi orang-orang yang moderat, wasatiyah, insyaallah. Amin. Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah sholat duha, baca Quran, i'tikaf, ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah. Padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kau kenapa lama kali selesai? Jihad fi sabilillah. Enggak. Tapi itu kalau belajar ke Al-Azhar, Ustaz, fisabilillah. Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain, wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik? Kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Tetap aktif di kampus, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara, melanggar aturan-aturan agama, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Baca Qur'annya tetap, sholatnya jangan sampai tinggal. Bedakan antara ibadah dengan amal soleh. Sholat ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah. Tapi engkau di kampus menuntut ilmu, kau bekerja nanti, maka itu adalah amal soleh. Menghadap Allah melalui dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadahnya benar, amal solehnya benar, maka total 24 jam tidurnya amal soleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC, toilet najis, tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar dengan kaki kanan, ghufranaka, bernilai amal saleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libasukum kiramukum qablal julus, pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk. Andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi,
pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, naik motor. Saya parkir ke depan, saya masuk ke dalam, lalu saya sapa, "Assalamualaikum guys." Kira-kira menurut fikih salahkah itu? Tak salah, karena aurat minas surrati ila rukbah, dari pusat ke lutut tertutup. Tak salah. Tapi secara etika, karena Islam ini isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, hukum halal haram, yang ketiga adalah akhlak. Inilah yang diambil dari hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan. Saya kena pada pasal 3, pasal ihsan. Lalu kemudian tentang pakaian, ada seorang ulama besar di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo, namanya Syekh Muhammad Abdul Ba'is, ahli hadis. Saya datang ke majelisnya, sorbannya bersih, ganteng, wajah, jubahnya 2 lapis, jubah di dalam putih, jubah di luar hitam, duduk dengan wibawanya. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Syekh Muhammad Abdul Ba'is sakit, maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian Syekh. Dia terkejut karena dilihatnya beberapa jubah Syekh itu koyak dan dijahit berkali-kali. Lalu kenapa yang dipakainya waktu berceramah itu pakaian yang bersih? Karena dia mau menjaga muru'ah, kehormatan. Yang saya maksud tadi adalah sampai berlebih-lebihan menggunakan uang untuk pakaian. Sampai lemari 3 isinya pakaian semua. Sampai Ustadz Somad sendiri kami lihat setiap video tuh bajunya ganti-ganti. Itu di studio punya orang. Habis pakai letakkan lagi. Datanglah orang mengirim WA ke saya, kata dia, "Ustadz tolonglah kasih kain itu ke saya karena saya tengok Ustadz ceramah, habis ceramah dapat kain." Saya bilang kain itu tak ada lagi, di lemari saya hanya tinggal 5 biji kain saja. Kain untuk tidur, kain untuk sembahyang, kain untuk tamu. Kain-kain yang lain tuh habis semua dibagikan. Jangan sampai kita terjebak pada pakaian-pakaian tadi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti besok semuanya pakai pakaian lusuh kemari. Ini Ustadz Somad memang betul-betul mengganggu ini, kata Pak Ketua. Jadi pertanyaan tadi luar biasa untuk menjelaskan lagi kepada kita pemilahan. Jangan ketika dikatakan jangan mubazir lalu kemudian tidak makan. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang 3 ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang 1 porsinya 2 juta dan tidak dimakan. Hanya ditengok, dihirup saja. Udah. Hanya untuk style, gaya. Habis makan dipoto langsung update. Alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini, langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun ngutang juga. Kul, washrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Ada. Kalau dulu televisi Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak, awas TV. Jangan lupa TV masih dikontrol KPI, Komisi Penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI. Apa itu? Cheat channel TV. Dulu kalau mau buat TV mesti 100 sekian miliar. Sekarang orang bisa punya TV, 1 orang bisa punya 3 channel TV. Luar biasa. Jadi zaman anak kita tak seperti kita. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, tak pula untuk sombong. Jadi analisa Ustadz selama di PTA ini, adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? Tidak. Sebanyak-banyak pakaian kita paling-paling 3 lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam.
ketika Bapak berpakaian bersih, rapi, maka sesungguhnya Bapak bukan sedang menjaga diri Bapak, tapi Bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sandal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tuh berbisik, mirip Ustaz Somad gitu. Saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri. Karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat, saya tidak sedang menjaga wibawa saya. Karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya, yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu. Nah, jadi kalau bisa kita pahami itu, maka kita berpakaian tetap sama macam ibu. Oke, jilbab merah sehingga semua menengok merah mata orang. Semangat, pakai das, pakai jas. Wallahu a'lam bishawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan, tapi tak kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar dari guru kita bersama, guru kita semua, Abu Paloh Gading. Tak dapat saya sebutnya satu persatu. Kemudian rombongan dari kakak-kakak kelas saya di Mesir, Ikatan Alumni Timur Tengah. Kemudian bersama kita Adi Zahrul beserta rombongan. Hadirin hadirat, insya Allah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mestinya saya datang ketika almarhum meninggal dunia. Tapi karena satu dan lain hal, maka saya hanya dapat mengucapkan belasungkawa dari jauh. Saya dapat berita, dapat kiriman gambar dari sahabat-sahabat di Aceh menyampaikan bahwa guru kita sudah mendahului kita menghadap Allah, mendapatkan rahmat Allah, menerima balasan yang diberikan Allah. Karena keterbatasan saya tak dapat datang, tapi walaupun waktu itu sudah berlalu, hari ini saya diizinkan Allah untuk dapat bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kedatangan ini termasuk kedatangan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam 7 golongan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hari itu ada orang yang mendapatkan naungan Allah, di antaranya rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Bagaimana Abu Paloh Gading dalam hati saya, bagaimana dulu saya datang kemari malam, lalu kemudian duduk bersama beliau mengisi tabligh akbar, dan kemudian sampai di rumah ini hari ini saya melihat ada foto saya bersama almarhum, menunjukkan tentu ada suatu tempat di hati beliau. Saya di hati beliau ada suatu tempat yang kalau hati itu sudah baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholahal jasad kullu. Mudah-mudahan beliau walaupun sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah. Dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa sedang sholat. Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Makmumnya para Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam menjadi makmum. Itulah dalil para ulama mengatakan bahwa orang-orang soleh itu masih tetap beramal. Adapun hadis yang mengatakan inqata'a amaluhu, putus amalnya, yang putus itu adalah amal taklifi, amal yang wajib. Dia tidak lagi wajib sholat, dia tidak lagi wajib baca Quran, dia tidak lagi wajib
berzikir. Adapun amal yang bukan taklifi, maka sesungguhnya mereka tetap beramal. Mudah-mudahan beliau masih mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Umar bin Khattab yang hafal Al-Quran itu pun kehilangan ayat. Dia cabut pedangnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW sudah mati, maka aku akan pancung kepalanya. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul dan mereka meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada agama kamu yang lama? Orang selevel Umar bin Khattab pun ketika pukulan as-sadmatul ula, pukulan pertama yang kuat itu datang, maka hilang ayatnya. Cinta mengalahkan hafalan. Di sini para ulama, daya tempat mengkaji kita tidak kuning, turas, tapi Abu Somad Al-Fakir datang untuk ikut berbelasungkawa walaupun sudah lama, namun hati manusia itu tidak dapat dihilangkan dengan waktu. Waktu tak berubah. Saya merasakan itu ketika almarhumah mak saya meninggal. Saya pikir dengan bergantinya hari, bulan, tahun, sakitnya akan hilang. Tapi sampai hari ini tidak hilang. Yang dapat menghilangkannya hanyalah mengirimkan beras ke fakir miskin, diniatkan untuk almarhumah. Ketika saya adakan program rehab rumah, saya niatkan untuk almarhumah. Ternyata itu sajalah. Dan ketika bertemu dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat orang soleh, berjumpa dengan jamaah, mereka kirimkan Al-Fatihah. Ketika posting tentang gambar, foto beliau, program, lalu kata mereka kami doakan, ternyata itu yang mengobati. Waktu tak dapat merubah. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakan kematian keluarga. Lam ya'rif man lam yaduk. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tak dapat menceritakannya. Poin yang ketiga, manusia ketika meninggalkan dunia ini maka habislah, selesai semuanya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal, kita masih mengenal beliau dari Al-Um, kita masih mengenal beliau dari Ar-Risalah. Dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Lalu kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ada orang bisa dikenang dengan kitabnya, tapi pula ada orang yang bisa dikenang bagaimana meninggal dunia masih ada lembaga pendidikannya. Alhamdulillah, almarhum Abu Palo Gading, kita masih bisa datang kemari, masih ada keturunan beliau, masih ada zuriat anak cucu beliau, masih ada pondok, masih ada dayah, masih ada santri-santri. Maka ini sesungguhnya pelajaran bagi kami, khususnya ikatan alumni Timur Tengah, bahwa kita ke depan mesti mengikuti jejak Abu, supaya ikat juga punya lembaga. Karena umur kita ini rata-rata juga udah 40 sekian. Kalau kita menghadap Allah SWT, ada yang untuk kita tinggalkan untuk Nanggur Aceh Darussalam. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Hari ini kami datang, terinspirasi kami dengan Abu, maka Abu mendapat 100% pahalanya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, pahala itu tak berkurang sedikit pun. Kedatangan kami mengambil inspirasi dari almarhum. Kedatangan kami mengambil pelajaran, walaupun beliau sudah menghadap Allah. Kami ambil pelajaran bukan dari tausiahnya, pelajaran bukan dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi ada pelajaran yang lebih berharga, mengambil pelajaran dari kehidupannya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia membangun dayah ini, bagaimana murid-muridnya tetap ada. Maka ini pelajaran penting, karena umur waktu batas yang sudah ditetapkan Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Poin yang keempat, ada orang hidup mencoba mau menyatukan makhluk hidup, tidak bisa. Berapa banyak orang-orang kaya, pejabat membuat open house, tapi tak ada yang datang. Tapi almarhum sudah meninggal dunia, tapi makhluk yang hidup bisa berkumpul. Tengku Fadil Rahmi dari Senayan, Jakarta, Abdul Somad dari Bogor, dari Riau, bisa dikumpulkan oleh almarhum. Malu kita terkadang masih hidup, tapi tak bisa mengumpulkan orang hidup. Beliau sudah meninggal dunia, kita masih bertemu atas namanya, kita masih menyebut namanya. Apakah nama kita akan disebut orang? Berapa banyak orang yang masih hidup tapi tak dikenal kan? Ketika sedang bicara,
si Anu masih hidup nggak ya? Entah, tak tahu. Si Anu entah. Coba kita cek di Google, masih hidup nggak? Sering beberapa kali kita membahas orang, pejabat, orang kaya, tapi almarhum sudah meninggal dunia. Dia bisa menyatukan kita. Yang kita ceritakan baik-baiknya saja. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah yang baik-baiknya saja. Yang terakhir, kedatangan ke sini tidak hanya datang ke rumah, tidak hanya bersilaturahim dengan keluarga beliau. Poin yang kelima, kami juga ingin berziarah ke makam beliau, mendoakan sebagaimana yang diajarkan Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu memang aku larang kalian ziarah, karena waktu itu ziarah hanya untuk sombong menyombong, angku bangga, hatta zurtumul maqabir. Dulu ziarah itu hanya untuk mengatakan memuji-muji, mengagungkan. Tapi kemudian ketika ziarah tadzkiratan lil maut, mengingat mati. Sesudah mengingat mati turikul qulub, hati menjadi lembut. Setelah hati lembut, tudmi'ul ain, air mata menetes. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Dan ziarah juga ungkapan terima kasih orang hidup kepada yang meninggal dengan mengirimkan salam, dengan mengirimkan al-fatihah, dengan mengirimkan an-nas, dengan mengirimkan al-ikhlas, al-mu'awwidhataini, dengan mengirimkan tahlil. Maka itu semua adalah man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ada yang tidak berkenan di hati, tutur kata menyinggung perasaan, kurang sopan santun, saya Al-Fakir Abdul Somad memohon maaf kepada seluruh keluarga, sahabat, jamaah, murid-murid dari Abu Palu Gading. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah umur dan memberikan berkah usia. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, sering-seringlah bersilaturahim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai cinta habis untuk makhluk Allah. Kalau sampai bapak menghabiskan cinta bapak untuk ibu, tiba-tiba ibu itu berpindah ke lain hati, gelap dunia ini, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ibu jangan terlalu habiskan cinta ibu ke bapak. Karena kalau sampai nanti bapak ini direbut pelakor, wah ini judul ceramah Ustadz, ini provokasi, ini merusak ini. Makanya dalam hadis dikatakan habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah cinta ibu sama bapak. So sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah nerakaku. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak. Ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Pagi ini saya diminta untuk menasehati seorang ibu yang kehilangan anak, sedang lucu-lucunya hafal Quran 5 juz umur 6 tahun. Apa pukulan tak berat itu? Diminta saya menasehati ibu itu, sementara anak saya seumur itu juga. Saya khawatirnya kita nasehati orang, besok anak kita meninggal. Kadang ustaz-ustaz cash and carry ujian itu datang. Maka saya nasihati, ibu sayang kepada dia, tapi ada yang lebih sayang daripada ibu. Allah lebih sayang. Ibu sayang kepada dia, tapi sayang ibu hanya di depan mata. Ketika dia pergi sayang ibu. Allah tak pernah luput kasih sayangnya dengan dia. Allah sudah menuliskan bahwa dia meninggal khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh.
Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, hadis sahih Muslim, Allah sudah menetapkan bahwa dia meninggal. Ibu sabar, maka ada amal yang lebih besar daripada jihad mati fisabilillah. Ada amal yang lebih hebat daripada membangun masjid. Ada amal yang lebih dahsyat daripada tawaf, sa'i dan umrah. Amal ini tidak perlu keluar duit, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar tenaga. Diam saja. Apa nama amalnya? Sabar. Makanya banyak juga bapak-bapak yang memakai ini. Mama, mau masuk surga? Mau pak? Sabar menghadapi papa. Ada amal yang luar biasa, tidak keluar duit, tak keluar darah, tak keluar tenaga, tak keluar keringat, hanya duduk saja. Sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang cinta kepada anak itu yang membuat orang rusak integritas. Anak mau handphone baru, harganya 25 juta, gaji 5 juta. Istri pergi undangan, pulang dari undangan mata berkunang-kunang, gelap-gelap pandangan. Makan kambing tadi tidak, sup kambing tidak, gulai kambing tidak. Kenapa begini? Nampak tadi di tempat undangan tuh orang gelangnya besar betul. Cinta kepada istri membuat orang korupsi. Cinta kepada anak membuat orang rusak integritas. Terlalu sayang kepada suami, suami minta itu, minta ini, ibu juga mesti memberikan. Kau kan sudah kerja, aku yang mengizinkan kau kerja. Maka gajimu kalau kau mau masuk surga cepat kasihlah ke abang, beserta semua surat-surat tanahmu. Inilah semua salah satu efek dari kalau cinta kita habiskan. Orang jatuh cinta ini bisa gila pak. Laki-laki yang gila ini namanya Qais. Perempuan yang digila-gilakannya itu namanya Laila. Mohon maaf kalau ada Bu Laila. Maka disebut dia dengan Laila Majnun. Padahal yang gila itu Qais. Tak disebut Qais Majnun, Laila Majnun. Artinya tergila-gila kepada Laila. Sampai akhirnya datanglah orang bertanya kepada dia, "Adunya turidu alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha." Hai Qais, ya. Kalau kau disuruh pilih dua, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Ada dua pilihan ini, ada dunia, ada Laila. Mana yang kau pilih? Dijawablah Qais, "Lahubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha," kata Qais. Debu yang menempel di selop sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ini bisa bapak pakai untuk ibu nanti. Bang, mana yang abang pilih antara dunia atau adinda? Kata bapak, debu yang menempel di sandalmu lebih menyembuhkan luka hatiku daripada dunia beserta isinya. Apa kata ibu itu menjawab? Itu kan ceramah Ustaz Somad. Dia tak tahu habis paket ibu itu gara Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cinta kepada Laila sampai bisa membuat gila, itulah yang membuat orang gila jabatan, gila cari duit, gila habis semuanya hanya untuk cinta kepada manusia, kepada anak, kepada makhluk, kepada yang lain-lain. Mau berangkat haji 20 tahun. Kalau mau berangkat cepat ONH plus paling murah 100 juta. Yang mau diberangkatkan ini orang tua. Karena cinta kepada orang tua, orang bisa masuk neraka. Makanya disebut berbuat baiklah kamu wa anfiqu min thayyibat, yang baik-baik saja. Berapa banyak orang di Indonesia untuk menyenangkan hati orang tuanya dia korupsi. Ya Allah, aku tahu korupsi ini haram, tapi untuk menghajikan emakku ya Allah. Kata malaikat, seenak otak kau aja, kata dia. Makanya dalam hadis itu udah dikunci, innallaha thayyibun, Allah tuh maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang tak suci tak diterima Allah. Kau sedang apa tuh? Mencuci. Mencuci itu baik, tapi ternyata airnya air kencing. Mana bisa mencuci pakai air kencing?
mencuci mesti pakai air mutlak, air suci, tahir. Berwuduk dengan air tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Kalau tidak, maka tak diterima. Saya mohon maaf juga kepada Bu Suci kalau ada yang menonton.